Halo, selamat datang di channel saya Misdar, saya seorang programmer. Di video ini saya akan membahas sesuatu yang lagi banyak dibicarakan, yang sedang trending saat ini, yaitu namanya vibe coding. Dimana kita bisa membuat software atau aplikasi tanpa menggunakan bahasa pemrograman, hanya menggunakan bahasa manusia. Dan ini bisa dilakukan untuk kalian yang mungkin tidak memiliki background IT. Di sini saya akan membahas detail kelebihan dan kekurangannya, tips dan trik yang harus kalian lakukan biar hasilnya lebih optimal, serta beberapa tools yang bisa kalian gunakan untuk menjalankan teknik vibe coding ini. Jadi jangan lupa subscribe. Vibe coding ini adalah teknik dimana kita membuat software yang tidak seperti pada umumnya. Kita tidak perlu pakai bahasa pemrograman, tapi kita pakai bahasa manusia, bahasa yang kita gunakan sehari-hari kayak Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya. Nantinya bahasa kita ini itu akan ditranslate oleh LLM atau Large Language Model kayak GPT-4, Cloud, DeepSeek, Gemini, dan kawan-kawannya. Ini dia akan ditranslate ke dalam sebuah code atau bahasa pemrograman, sehingga kita cukup membuat instruksi atau prompt dengan jelas. Kita definisikan aplikasi kita, alurnya, logiknya seperti apa kepada AI-nya. Dan yang dimaksud vibe coding ini, itu kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya ke AI. Jadi bukan kalau misalkan code-nya kurang rapi terus kita benerin, kita masih ngotak-ngatik code-nya. Bukan seperti itu. Itu namanya kita ngoding dibantu LLM atau kita ngoding pakai coding assistant. Tapi yang dimaksud vibe coding ini, kita lebih menggunakan yang namanya AI agent. Jadi kita nggak menyentuh code-nya sama sekali. 100% kita kepercayakan ke AI-nya. Dan di sini kita berperan lebih seperti project manajernya, bukan sebagai programmer. Di sini ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan. Ada Cursor, Windsurf, Typenode, Replit. Di sini saya contohkan pakai Cursor. Silakan kalian kunjungin websitenya Cursor. Kemudian di sini silakan kalian download. Di sini kita bisa pakai versi yang berbayar atau juga versi gratisannya. Kita lihat di sini harganya. Untuk harganya di sini yang ada yang $20 per bulan, ada juga $40 per bulan, terus ada juga yang free. Yang free ini menurut saya sudah cukup untuk kita coba-coba. Oke, selanjutnya kita buka text editor Cursornya yang sudah kita install. Kemudian kita coba buat folder. Oke, sekarang langsung masuk ke bagian menu toggle. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu ada composer, ada chat, ada bug finder. Kita di sini masuk ke menu composer. Dan di sini ada 2 mode. Kalau kalian di bawah ini itu ada normal, ada agent. Kita coba pakai yang agent. Jadi kalau untuk yang agent itu adalah yang akan kita gunakan ini untuk vibe coding. Normal itu untuk lebih ke coding assistant. Di sini kita juga bisa milih modelnya, kita mau pakai yang mana. Jadi ada beberapa model di sini yang bisa kita pakai. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu setting. Masuk ke menu setting, kemudian masuk general, dan di sini bagian terpenting itu adalah bagian menu rules for AI ini. Jadi ini adalah untuk menggambarkan biar AI-nya nanti berperilaku seperti apa. Ini contoh punya saya, kalian bisa sesuaikan sendiri. Kemudian di sini ada menu model. Jadi menu model sini itu ada beberapa model yang bisa kita pakai, jadi checklist kalau mau dipakai. Kemudian juga di sini ada beberapa API key. Jadi kita bisa masukin juga API key-nya dari sini. Oke, setupnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut bikin aplikasinya. Di sini saya akan membuat aplikasi game yang ada di Chrome, game dinosaurus yang ada di Chrome. Jadi kalau kalian buka Chrome kemudian offline, itu akan muncul game dinosaurusnya. Nah, sekarang kita akan buat aplikasi yang seperti itu. Oke, sekarang kita tunggu. Di sini agak lumayan lama, jadi dia sedang mengenerate. Dia otomatis mengenerate membuat filenya, mengenerate code-nya, semua serba otomatis. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke tekan menu accept all ini. Di video ini saya tidak akan menjelaskan sedetail bagaimana cara menggunakan Cursor. Mungkin nanti kalau saya sempat, saya akan buatkan videonya tersendiri. Selanjutnya kita coba running aplikasinya. Di sini saya sudah menginstal extension namanya Live Server. Jadi kalian silakan klik kanan, kemudian klik pilih Live Server. Nah, ini gamenya menurut saya ini lebih bagus dari game yang ada di Chrome menurut saya. Selanjutnya kita akan coba bikin biar supaya tampilannya lebih bagus. Oke, sekarang kita buka lagi text editornya, kemudian masukkan prompt lagi. Di sini promptnya saya ingin biar desainnya itu lebih menarik. Kita tunggu. Oke, kalau sudah selesai lanjut klik accept all. Kemudian kita buka gamenya. Nah, ini gamenya sekarang tambah lebih bagus, dan di sini ada animasinya, dan ini itu ada vibrasi sama ada suaranya. Jadi nanti kalau misalkan nabrak dia bakal bergetar.
Kemudian di sini bagian terkenalnya lagi itu ada dark mode-nya dan juga ada light mode-nya. Kita coba ke dark mode. Oke, jadi ini adalah cara kita membuat aplikasi menggunakan teknik vibe coding. Kemudian kelebihannya di sini pertama, proses development-nya tentu lebih cepat. Kita hanya perlu menyediakan beberapa prompt, kita jelaskan detail business logicnya seperti apa, kemudian detail-detail requirement-nya seperti apa, kemudian otomatis AI akan generate dan software-nya jalan. Kemudian vibe coding ini itu bisa dilakukan untuk kalian yang non-IT atau masih awam tentang dunia IT atau mungkin punya sedikit pengetahuan tentang IT. Walaupun ini saya tidak sarankan, kenapa? Karena mungkin nanti jika kalian ketemu kesulitan atau ketemu error gitu, kemudian AI-nya nggak bisa solve, ini bikin kalian frustasi. Selain itu yang harus kita perhatikan juga, jadi cara kerja AI itu jika kita memberikan instruksi dengan jelas dan detail, dia responnya juga akan semakin bagus. Jadi penting untuk kita punya sedikit pengetahuan IT, karena nantinya kita bakal komunikasi dengan bahasa yang teknikal dengan AI-nya. Jadi seenggaknya kita belajar basic-basicnya terlebih dahulu. Kemudian untuk kekurangannya di sini, kita itu tidak bisa membuat aplikasi yang kompleks. Jadi kita hanya bisa membuat aplikasi yang sederhana. Untuk saat ini saya belum tahu untuk kedepannya seperti apa. Sekalipun itu kompleks, itu pun kita lebih banyak menggunakan API eksternal, dan biasanya gitu kita lebih banyak menggunakan LLM dari beberapa platform kayak OpenAI, DeepSeek, Google, dan kawan-kawannya. Jadi nanti aplikasinya itu berbasis AI. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan pada saat proses development, contoh misalkan AI-nya halusinasi, kita salah masukkan prompt, kemudian ada bugs, maka akan susah didebak, apalagi kalau code-nya itu sudah lumayan kompleks dan akhirnya bukannya cepat, justru ini akan memakan banyak waktu daripada kita membuat aplikasi dengan cara manual. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah karena kita itu nggak tahu sama sekali code-nya, bentuknya seperti apa. Yang penting aplikasinya jalan, sehingga kedepannya kita bakal benar-benar akan bergantung sama AI-nya. Jadi kalau mau ngembangin aplikasinya, mau nambahin fitur, ngubah fitur, debugging, build, deploy, semuanya bakal AI yang handle. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih aplikasinya crash dan AI-nya sudah mentok, nggak bisa benerin, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Oke, jadi itu cara membuat aplikasi menggunakan teknik vibe coding. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Buat kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share ke teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.